Bayangkan, rumah yang seharusnya paling aman ternyata masih bisa kemasukan pencuri ya. Apa yang pertama kali terlintas di pikiranmu? Apakah rumah itu sudah hancur? Atau justru karena pencurinya berhasil ditangkap, berarti sistem keamanannya sedang bekerja? Nah, pertanyaan inilah yang sekarang sedang membuat Indonesia ramai. Karena belakangan ini bukan hanya pejabat, bukan hanya pengusaha, bahkan penegak hukum pun ada yang ikut tersandung kasus korupsi seperti yang baru-baru saja ini kita lihat ratusan miliar ditemukan di rumah mereka si pejabat penegak hukum ini. Mendengar berita seperti ini banyak orang yang langsung kecewa. Bukankah mereka yang seharusnya menegakkan hukum ya? Bukankah mereka yang seharusnya menjadi contoh? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat wajar karena semakin tinggi kepercayaan yang diberikan kepada seseorang, semakin besar pula rasa kecewa ketika kepercayaan itu dilanggar. Tapi tunggu dulu, sebelum kita terburu-buru menyimpulkan bahwa semuanya sudah hancur, ada satu sisi yang jarang sekali dibahas. Dan justru disinilah letak pelajaran terbesarnya. Coba kalian pikirkan, kalau benar-benar tidak ada pengawasan, kalau benar-benar semuanya saling melindungi, dan kalau benar-benar hukum sudah lumpuh, lalu bagaimana mungkin oknum dari lembaga penegak hukum sendiri bisa ikut diproses? Bukankah itu menunjukkan bahwa tidak semua orang menutup mata? Bukankah itu juga menunjukkan bahwa sistem masih memiliki mekanisme untuk mengungkap dugaan pelanggaran, bahkan ketika yang diduga melanggar berasal dari dalam institusinya sendiri? Inilah yang sering luput dari perhatian. Kita sering melihat berita penangkapannya, tapi lupa melihat proses panjang di belakangnya. Ada penyelidikan, ada pemeriksaan, ada pembuktian, ada mekanisme hukum, semuanya tidak terjadi dalam semalam. Dan justru karena proses itu berjalan, kasus-kasus tersebut bisa sampai di hadapan publik. Apakah ini berarti Indonesia bebas dari korupsi? Ya, tentu saja tidak. Korupsi tetap menjadi masalah serius yang merugikan masyarakat dan harus diberantas tanpa pandang bulu. Tapi, ada satu hal yang menurut saya jauh lebih penting, yaitu apakah hukum berani menyentuh siapapun atau hanya berani kepada orang-orang tertentu. Kalau hukum hanya tajam ke bawah, itulah yang berbahaya. Tetapi kalau siapapun yang diduga melanggar bisa diproses sesuai hukum, termasuk oknum penegak hukum, maka itu menunjukkan sebuah prinsip penting. Tidak ada seorang pun yang semestinya berada di atas hukum. Dan prinsip seperti inilah yang menjadi fondasi negara modern. Memang rasanya pahit, sangat pahit, karena masyarakat berharap aparat penegak hukum adalah benteng terakhir keadilan. Namun, setiap institusi besar yang berisi manusia selalu memiliki tantangan. Yang membedakannya adalah apakah penyimpangan itu dibiarkan atau justru dibersihkan. Bayangkan sebuah sungai, saat sungai dibersihkan, kotoran yang selama ini mengendap akan mulai terlihat. Air menjadi keruh untuk sementara. Orang yang hanya melihat sekilas akan berkata, "Wah, sungainya makin kotor ya." Padahal nih, bisa jadi justru sedang dibersihkan. Analogi ini tidak berarti setiap kasus adalah tanda bahwa semuanya baik-baik saja. Bukan, korupsi tetap harus dilawan. Tetapi munculnya pengungkapan kasus juga bisa menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan tetap berjalan. Dan inilah yang sering memancing perdebatan masyarakat luas. Ada yang melihatnya sebagai tanda kemunduran, ada pula yang melihatnya sebagai proses pembenahan. Mungkin keduanya sama-sama mengandung sebagian kebenaran, karena setiap kasus korupsi adalah kegagalan individu atau kelompok dalam menjaga amanah. Tapi, setiap kasus yang berhasil diungkap juga dapat menjadi kesempatan memperbaiki sistem agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Yang tidak boleh terjadi adalah ketika masyarakat kehilangan harapan. Karena sejarah banyak negara menunjukkan bahwa perubahan besar justru lahir ketika masyarakat tetap peduli, tetap mengawasi, dan terus menuntut integritas. Indonesia adalah negara yang besar,
dengan jutaan aparatur negara, jutaan pegawai, dan jutaan orang yang setiap hari bekerja dengan jujur. Jangan sampai ulah segelintir oknum membuat kita lupa pada begitu banyak orang yang tetap menjaga tugasnya dengan integritas tinggi. Mereka ada, tapi mungkin mereka tidak viral. Mungkin juga karena tidak masuk berita. Karena berita yang baik memang seringkali kalah dibandingkan skandal. Tetapi merekalah yang setiap hari menjaga agar roda negara tetap berputar. Dan mungkin inilah pertanda yang sebenarnya. Bukan bahwa Indonesia sudah selesai, bukan pula bahwa Indonesia pasti hancur. Melainkan, Indonesia sedang menghadapi ujian besar. Ujian apakah bangsa ini mampu terus memperkuat integritas, memperbaiki sistem, dan memastikan bahwa hukum benar-benar berlaku tanpa pandang bulu. Karena negara yang kuat bukan negara yang tidak pernah memiliki masalah. Negara yang kuat adalah negara yang berani menghadapi masalahnya, mengoreksi dirinya, dan terus memperbaiki tata kelolanya. Dan kalau semangat itu terus dijaga, Indonesia punya peluang untuk menjadi negara yang jauh lebih kuat daripada hari ini. Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian. Menurut kalian, ketika oknum penegak hukum ikut tersandung kasus korupsi, apakah itu lebih menunjukkan bahwa sistem pengawasan sedang bekerja, atau justru masih ada banyak hal yang harus dibenahi? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan santun dan berdasarkan fakta, karena perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi, tetapi tujuan kita tetap sama. Indonesia yang semakin bersih, semakin adil, dan semakin kuat. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?